Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Karena kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari karunia dan nikmat Allah. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini kita masuk ke dalam Anwa'u Syirkil Akbar. Macam-macam syirik besar. Sebelumnya kita telah pelajari bahwa dosa yang paling besar itu adalah syirik. Syirik besar itu adalah memberikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik besar ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenisnya atau macam-macamnya, yang pertama minta tolong kepada si mayat atau yang sudah meninggal dunia atau orang yang tidak ada di hadapan kita walaupun dia hidup. Maka datang pertanyaan, hal nastaghitsu bil amwali awil ghaibin? Apakah kita minta tolong kepada istighatsah itu adalah minta tolong dikeluarkan dari kesusahan? Dalam keadaan susah lalu minta tolong, itu namanya istighatsah. Apakah kita minta tolong kepada semayat atau kepada orang yang tidak hadir? Jawabannya la nastaghitsu bihim. Kita tidak minta tolong kepada mereka. Karena minta tolong kepada mereka adalah syirik besar. Karena istighatsah adalah ibadah. Minta tolong itu adalah ibadah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 20 dan 21,
walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun juga. Wahum yukhlaqun. Sedangkan berhala-berhala yang mereka ibadati itu sendiri adalah diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu adalah benda mati. Ghairu ahya, tidaklah hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembah-penyembahnya dibangkitkan. Di dalam tafsir Ibnu Sa'di beliau mengatakan berkaitan dengan ayat sebelumnya, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Meliputi seluruh sesuatu. Dan pengampunannya meliputi seluruh hambanya. Allah mengetahui seluruh apa yang dilakukannya oleh hamba-hambanya. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Berbeda dengan yang diibadati selain daripada Allah. Ya, ini kaitannya. Berbeda dengan yang diibadati selain dari Allah. Maka Allah mengatakan walladzina yad'una min dunillah, berhala-berhala yang diibadati selain daripada Allah, la yakhluquna syai'an, di mana mereka tidak menciptakan sesuatu apapun juga, sedikit ataupun banyak, apalagi banyak, sedikit aja enggak. Wa hum yukhlaqun, mereka diciptakan. Kalau mereka diciptakan, bagaimana mereka bisa menciptakan? Yang mana mereka sangat membutuhkan dan menggantungkan dirinya kepada Allah untuk keadaan mereka. Kondisi mereka adalah amwat, yaitu benda mati, tidak hidup. Yakni tidak ada pada
apa yang mereka ibadati selain Allah sifat-sifat yang sempurna sama sekali, baik itu pengetahuan apa adapun yang lain ataupun yang lain. Amwatun ghairu ahya, mereka nggak bisa melihat, mereka nggak bisa mendengar, tak bisa berfikir. Lalu bagaimana dijadikan sebagai ilah, Tuhan yang diibadati selain Allah? Nah, begitu juga keadaan orang-orang yang sudah mati. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah dikuburkan. Mereka aja mayat, bukan nggak hidup lagi. Coba kalau seandainya ada mayat yang terbelintang di tengah rumah, terbujur, ya, mayat nggak bisa mandikan diri sendiri, harus dimandikan, ya enggak? Telinganya masih ada, matanya masih ada, kakinya masih ada, tangannya masih ada, tapi nggak bisa buat apa-apa. Ketika dimandikan, nggak memberontak sama sekali, nggak pernah melawan. Disuruh bandian, dibandian, suruh diaduan. Ya. Kalau ada orang yang meminta tolong kepada mayat yang sedang terbujur di tengah rumah, kecil orang. Datang orang kecian, saya misalkan, guru, tolong sembuhkan anak ambo, ini sedang sakit. Ya, kecil orang. Aku mayat mah, aku sakit orangnya kayak apa? Sudah mayat, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalkan dia bisa berbuat apa-apa, tentu suruhnya mandi surang lah. Mayat. Amwatun ghairu ahya. Dia adalah mayat. Ya, ghairu ahya. Tidak lagi hidup. Ya. Jadi orang-orang yang mayat dalam kuburan tidak bisa memberikan apa-apa. Dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa bermanfaat sama sekali. Apalagi sudah lama dalam kuburannya, mungkin tidak ada lagi tulangnya kali, ya, nggak ada tulangnya. Gimana dia memberikan manfaat? Kita minta syafaatnya, gimana dia akan berdoa? Begitu juga orang yang hidup tapi tidak ada di depan kita. Ada orang berdoa misalkan ke gurunya, ya guru, bantu aku. Berdoa dia. Bisa manfaat nggak? Nggak bisa. Tapi kalau misalkan pakai HP dia, teleponnya gurunya, guru, tolong doa nambo, bisa enggak? Bisa. Karena dia mendengar apa yang kita, ketika sudah ada sambungan seperti ini, seakan-akan dia hadir di depan kita. Kalau orang yang hadir di depan kita, kita bisa minta tolong pada apa-apa yang mampu dia lakukan. Tapi kalau pada apa-apa yang tidak mampu dia lakukan, nggak boleh kita minta tolong kepada dia. Nah, al-istighatsah ini adalah ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat berikutnya yang dicantumkan. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
fastajaba lakum. Dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kalian minta tolong dikeluarkan dari kesusahan. Ini perang nih, perang Badar. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lalu Allah memenuhi permohonan kamu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Maka dan istighatsah ini adalah ibadah. Maka kita hanya meminta kepada Allah semata. Ketika kita meminta kepada selain Allah, datang ke kuburan kita meminta-minta, atau datang kepada sesuatu yang diagungkan kita meminta di sana, maka itu adalah perbuatan syirik. Meminta atau memberikan ibadah kepada selain Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Minta tolong dari apa? Dikeluarkan dari kesusahan. Ya, sering-sering baca yang ini. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusan diriku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri, yakni Allah berlepas dari kita walaupun sekejap mata. Tidak akan mampu kita walaupun sekejap mata. Kita selalu membutuhkan kepada pertolongan Allah, kepada taufik dari Allah, inayah dari Allah, perhatian dari Allah. Maka selalu kita baca ini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adalah kita menyebut nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini dia. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita sebutkan namanya dulu, kemudian kita sebutkan permintaan kita. Di sini kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika. Dengan rahmat. Ini ada sifat Allah. Astaghith. Aku minta tolong. Apa permohonan kita? Aslih li sya'ni kullah. Ya, perbaiki urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan diriku kepada aku sendiri walaupun sekejap mata. Bar sabari bari apa kerajaan awak, insyaallah Allah akan mudahkan. Ya, karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tajuzul isti'anah bi ghairillah. Apakah boleh kita meminta tolong, isti'anah, minta bantuan kepada selain Allah? Jawabannya juga tidak boleh. Karena isti'anah minta tolong.
kita lemah, tidak mampu, minta tolong kita. Nah, apa perbedaan tadi istighatsah? Meminta dikeluarkan dari kesusahan. Meminta dikeluarkan dari kesusahan, itu istighatsah. Tapi isti'anah meminta bantuan, penguatan akan perbuatan yang tidak mampu kita lakukan. Nah, ini juga tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Karena kita sudah mau, karena isti'anah ini adalah ibadah. Ya. 17 kali kita mengucapkannya minimal. Sehari semalam. Apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Nah, al-ibadah lebih umum sifatnya. Ya. Ibadah ada ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Dia adalah sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicinta dan diridhai oleh Allah. Baik itu perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Salat kita adalah ibadah, puasa kita adalah ibadah. Nah, di antara ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, nasihat atau kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa? Ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Yani maksudnya apa? Jaga batas-batas Allah. Jaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka pasti Allah akan menjagamu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sama dengan jenis amalan yang dilakukan. Ya, kita menjaga, Allah akan menjaga. Ihfazillah, jaga Allah, tajidhu tujahak. Selalu jaga hukum Allah, jaga batas-batas Allah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Tajidhu tujahak, pasti engkau akan temukan di hadapanmu. Yakni kapanpun kita meminta, pasti Allah akan tolong. Ya. Lalu fa idza sa'alta fas'alillah. Jika minta tolong, jika memohon, mohonlah kepada Allah. Memohon mendapatkan sesuatu, memohon untuk diringankan sesuatu, seluruhnya berdoa. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Ini tanamkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas yang ketika itu dia kecil, masih kecil. Ya gulam, wahai anak. Ini adalah penanaman akidah.
ya, selalu kita kaitkan kepada Allah agar terpaut hati anak itu kepada Allah. Nah, di sini bahaya dari apa? Dari perfilman, ya. Bahwa film-film yang bermacam-macam atau sinetron-sinetron itu mengikis akidah. Ya. Contoh misalkan apa? Tongkat Sakti. Ya, apa judul? Saya nggak tahu. Apakah ya apa namanya? Panci bin Laden, ya, datang keluar jin. Sedikit-sedikit dia mendapatkan kesusahan dengan kawannya, dia minta tolong, ucap supaya datang jin. Lalu ya, datanglah jin untuk menyelesaikan permasalahan dia. Berarti kita menanamkan kepada anak minta tolong kepada jin. Anak itu akan dia, sudah kita panggil salah Panci atau Teko gitu. Termasuk juga film kartun Doraemon itu berbahaya. Ya, dalam masalah akidah bahaya. Ya, gimana selalu kawannya Doraemon ini minta terus, ya, dia olok-olok oleh kawannya, langsung minta tolong ke Doraemon. Selesai itu Doraemon. Nah, itu adalah filmnya dia, mereka buat, tapi ketika itu ditayangkan, dilihat, ditonton oleh anak-anak, ya, itu sedikit akan mengikis. Kalau kita lihat, ini, ya, tidak berpengaruh. Tapi anak-anak berbeda. Ya, tadi misalkan Tongkat Sakti lah, atau apalah, semuanya, ya, seperti itu. Atau film-film yang menakutkan. Akhirnya karena takut dia harus minta tolong kan untuk pembelaan dirinya. Nah, ini berbahaya. Maka hadis yang tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kepada Ibnu Abbas, ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Ini ada di kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Begitu ditanamkan akidah kepada anak. Minta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara mendidik anak dan menghormati anak dalam belajar tauhid, apabila si orang tua marah kepada anaknya lalu dia minta tolong kepada Allah, jangan dimarahi lagi. Kalau seandainya, ya Allah, bantu aku ya Allah, orang tua aku, sudah diam, jangan marah. Kita menjadikan, ya, Allah sesuatu yang diagungkan. Jadi dalam teri, kalau misalkan ada ayah yang sangat pemanih misalkan, nado yang tuh, tidak. Ketika dia meminta kepada Allah, kita agungkan, kita hormati, ya, sehingga tertanamlah pada jiwanya bagaimana kita mengajarkan akidah kepada mereka. Nah, ini kadang-kadang kan kita disebabkan oleh emosi tidak memperhatikan itu. Nah, di sini perlu atau bagian dari pendidikan kita kepada mereka, bagaimana kita menanamkan sifat pada dirinya ketika dia meminta tolong, atau karakter pada dirinya apabila dia minta tolong kepada Allah.
Hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita minta tolong kepada orang yang masih hidup? Nah. Na'am fima yaqdiruna alaih. Boleh. Boleh kita minta tolong kepada orang yang masih hidup. Ada di hadapan kita. Tapi pada apa yang mampu dia lakukan. Tapi pada apa yang tidak mampu dia lakukan, nggak boleh kita minta tolong. Mana dalil yang menunjukkan bolehnya kita minta bantuan? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam mewujudkan kebajikan dan takwa. Boleh saling tolong menolong. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi, dan Allah selalu membantu hamba. Maka al abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu selalu di dalam membantu saudaranya. Ini kembali lagi al-jaza min jinsil amal. Dan riwayat yang lain dikatakan wallahu fi hajatil abdi. Allah selalu berada dalam kebutuhan hamba madamal abdu fi hajati akhihi. Selama hamba itu selalu membantu kebutuhan saudaranya. Setiap saudaranya minta tolong dia bantu. Pokoknya selalu dia bantu. Maka setiap kali dia punya kesusahan pasti dibantu oleh Allah. Ya, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta bantuan kepada sesama dalam hal-hal yang mampu dia lakukan, mampu dia kerjakan, mampu dia datangkan, maka itu adalah boleh. Tapi pada perkara-perkara yang tidak mampu dia lakukan, maka nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Tapi dengan demikian kita mengetahui, membedakan minta tolong kepada selain Allah, ya, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali kalau seandainya ada perkara-perkara yang mampu dia lakukan. Akan tetapi kita selagi kita mampu melaksanakannya sendiri, maka lakukan. Itu lebih baik. Pertanyaan yang ke-10 di sini, hal yajuzun nadharu bi ghairillah? Apakah boleh bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah boleh bernazar untuk selain Allah? Jawabannya, la yajuzu an-nadharu illa lillah. Tidak boleh bernazar
kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara." Istri Imran, dia mengatakan bahwasanya, wahai Rabbku, aku bernazar untuk apa yang ada di dalam perutku. Apa itu nazar? Apa itu nazar? Nazar itu adalah ilzamul muslimul mukallafu, ilzamul muslimil mukallafi nafsahu ta'atan lillahi la tajibu alaihi syar'an. Seorang muslim mengharuskan, seorang muslim mukallaf mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan kepada Allah yang secara syariat tidak wajib dia lakukan. Ya, maka itu namanya nazar. Seperti dia mengatakan, saya bernazar puasa 3 hari. Nah, nazar itu berarti dia mewajibkan pada dirinya apa yang tidak diwajibkan oleh syariat, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Maka seorang yang bernazar untuk ketaatan, dia hanya boleh memberikan ketaatannya itu kepada Allah. Ya, dia bernazar untuk menyembelih. Ya, kalau ketika dia mengatakan, kalau anak saya sembuh, saya akan mendabih ayam. Itu siapa? Untuk Allah. Ya, itu adalah ibadah. Tapi ketika misalkan apabila anak saya sembuh, saya akan bernazar menyembelih ayam ke kuburan fulan, dia telah mewajibkan pada dirinya sebuah ibadah yang tidak diwajibkan secara syariat, tapi dia berikan kepada selain Allah. Dia ibadah tadi, ya. Apabila dia memberikan ibadah kepada selain Allah, dia jatuh kepada perbuatan syirik. Nabi SAW mengatakan, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taati, laksanakan. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Ya, jangan dia lakukan. Bernazar tadi seperti pergi ke kekuburan, istilah dewa melapih niat. Ya, itu nazar tuh. Kan nazar tadi kan diiring dari niat. Pergi kasinan, pergi melapih niat misalnya. Itu nggak boleh. Itu jatuh kepada syirik. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih
onta di tempat A, tempat suatu. Lalu Nabi tanya, apakah di tempat itu tempat perayaan jahiliyah atau tempat yang diagungkan oleh orang jahiliyah? Katanya enggak. Tidak tempat perayaan, tidak juga tempat diagungkan. Kata Nabi, aufu bin nadharik, tunaikan nazarmu. Ya, misalkan ada yang menazar kalau misalkan ambo atau sesuatu lah, lalu ambo akan mendabiah di kampung. Ya, dabiah di kampung, bagi-baginya daging itu kepada orang kampung. Ya, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau seandainya ada di tempat tertentu adalah tempat yang diagungkan oleh sebelumnya, ada perbuatan syirik di situ, ya, maka itu tidak boleh. Orang yang pernah bernazar untuk berbuat maksiat, maka dia tidak boleh laksanakan. Ya, dia bayar kafaratnya. Dia bayar kafaratnya. Lalu bagaimana nazar ini? Ibnu Umar dia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Rasulullah melarang untuk menazar. Kan ada orang seketik-seketik nazar. Ya. Seketik-seketik bernazar, seketik bernazar. Kata Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi melarang nazar. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu la ya'ti bi khair. Dia tidak mendatangkan kebaikan di dalam nazar itu. Tapi yang datangkan apa? Kesusahan. Ada kesusahan. Karena nazar itu adalah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ya. Wa inna ma yastakhriju minal bakhil. Kata Nabi, nazar itu dilakukan oleh orang-orang bakhil. Ya, orang bakhil itu siapa? Apabila dia gih, nyumagih. Itu bakhil namanya. Orang yang karim, orang yang dermawan, nyumagih kapanpun. Tidak diminta, nyumagih. Tapi orang yang ceke, ya, dia gih, baru nyumagih. Kalau tidak dia gih, tidak magih. Nah, orang menazar tadi, apa? Kalau seandainya saya sukses dalam usaha ini, ya, proyek ambo menang, ambo akan bernazar. Tapi kalau tidak menang, ya, kalau cair hasil proyek 10% ambo sedekahkan, 10% ringan dimuli. Tapi saya hitung 10M, 10% 1M kadang juga, ya. Mulai berkila-kila. Ya, bisa ndak ikut, bisa ndak itu. Ini mulai ati bi khair. Ya, yang akan bisa merubah takdir itu adalah doa. Jadi nazar itu dia akan membebankan. Lalu bagaimana kalau seandainya menunaikan nazar itu juga ibadah? Kok tadi Nabi melarang bernazar? Jadi maksudnya adalah melarang memulai untuk bernazar. Model tadi, seketiknya bernazar. Kalau begitu aku bernazar, juga bernazar. Tapi kalau sudah terucapkan, harus dia tunaikan. Adapun firman Allah Subhanahu mengatakan yufuna bin nadri. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Maksud dari nazar ini di antara ulama mengatakan adalah mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya, sholat, itu ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan. Ya, itu makna dari nazar dalam Al-Quran.
Wallahu taala alam. Ya, demikian. Sudah sholat bisa disambung. Sudah demikian. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kita ke dalam kajian kita yang sehubungan dengan nazar tadi. Muncul pertanyaan, bolehkah hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Bolehkah menyembelih untuk selain Allah? Maka jawabannya la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memerintahkan fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini menunjukkan bahwa sembelihan itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Di dalam hadis keluarga Muslim, la'anallah man la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka termasuk mendabih ayam untuk kudu-kudu rumah. Ya, itu adalah mendabih untuk selain Allah. Karena adanya keyakinan untuk menghindari kekuatan jahat atau roh jahat lah atau yang lain. Ya, dan ini kadang-kadang sudah menjadi darah daging bagi sebagian masyarakat kita. Ya, sampai tukang-tukang pun alah didabih kau je, kau hendak tukang beluko kau. Ya, hati-hatilah tukang tu. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari menyembelih untuk selain Allah. Hukumnya adalah syirik besar. Dan hewan yang disembelih haram. Tak boleh dimakan karena dia bentuk bangkai jadi. Harimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepadamu bangkai, darah babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Jadi ayamnya tak boleh dimakan haram karena disembelih untuk selain Allah. Syarat dari sahnya sembelihan itu adalah tidak boleh untuk selain Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Baik. Sampai di sini kita cukup dari kita yang semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.